Di sebuah rumah tua yang menjulang di pinggiran kota, sekelompok pemburu hantu memulai petualangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tim ekspedisi paranormal yang terdiri dari 5 orang Rama si pemimpin tim, Sarah si medium, Budi si ahli teknologi, Dewi si peneliti sejarah, dan Andi si videographer, memutuskan untuk menghabiskan 7 hari penuh di rumah tua Kebon Jeruk, sebuah bangunan yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Hari pertama dimulai dengan pemasangan peralatan, kamera thermal, EMF meter, perekam suara, dan berbagai sensor gerak dipasang di setiap sudut rumah. Namun, bahkan sebelum matahari terbenam, peralatan mereka mulai menunjukkan anomali. Baterai yang baru diisi penuh tiba-tiba kosong dan kamera keamanan berkedip-kedip tanpa sebab. Malam kedua, Sarah mulai merasakan kehadiran yang kuat di ruang tengah. Apa itu? Ia melihat sosok seorang wanita tua dengan kebaya putih berdiri diam di sudut ruangan. Sarah, kamu lihat apa? Ada apa di sana? Suhu ruangan turun drastis. Ketika tim mencoba mendekati, suhu ruangan mendadak turun drastis hingga 10 derajat Celcius. Itu suara apa? Rekaman audio menangkap suara tangisan yang memilukan. File rekaman kita hilang. Apa maksudmu hilang? Semua file dari semalam, semuanya corrupt atau terhapus. Hari ketiga menjadi lebih intens. Budi menemukan bahwa semua file rekaman dari malam sebelumnya telah terhapus secara misterius. Gelap sekali di sini. Lihat ini. Pulang sekarang atau tetap selamanya? Saat memeriksa basement, mereka menemukan tulisan di dinding yang seolah baru digores. Pulang sekarang atau tetap selamanya. Aku menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang rumah ini. Rumah ini dulunya adalah tempat pembantaian massal di era 1940-an. Di hari keempat, Dewi yang sedang meneliti sejarah rumah menemukan fakta mengejutkan. Rumah ini dulunya adalah tempat pembantaian massal di era 1940-an. Pembantaian di rumah ini? Apa itu? Tepat malam itu, mereka mendengar suara langkah kaki berbaris dan teriakan-teriakan dari lantai atas. Mereka datang. Hari kelima membawa kejadian paling mengerikan. Andi, yang sedang sendirian merekam di kamar atas, tiba-tiba menjerit. Tim menemukan dia pingsan dengan bekas cakaran di punggungnya. Rekaman kameranya menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat ke arahnya sebelum gambar menjadi gelap. Malam ke-6, seluruh tim berkumpul di ruang tengah. Setelah aktivitas paranormal semakin meningkat, pintu-pintu terbanting sendiri, suara tawa anak-anak terdengar dari kamar kosong, dan benda-benda bergerak dengan sendirinya. Sarah kemudian dirasuki oleh roh penghuni rumah, mengungkapkan kisah kelam tentang pembantaian yang terjadi. Di hari terakhir, tim memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan. Sarah memimpin upacara dengan dupa dan doa-doa kuno. Namun, bukannya menenang, aktivitas paranormal justru mencapai puncaknya. Lampu berkedip liar, furniture melayang, dan suhu ruangan berubah-ubah drastis. Puncaknya, sebuah manifestasi besar terjadi. Puluhan sosok tembus pandang muncul di sekitar mereka, menari dalam lingkaran sebelum menghilang dalam cahaya terang. Puluhan sosok tembus pandang menghilang dalam cahaya terang. Setelah 7 hari yang mencekam, tim akhirnya keluar dengan data yang luar biasa dan pengalaman yang tak terlupakan. Lebih dari 100 jam rekaman video, ratusan foto, dan berbagai bukti paranormal berhasil dikumpulkan. Namun, yang lebih penting, mereka membawa pulang kisah yang akan selalu menghantui pikiran mereka. Rama, sang pemimpin tim, mencatat dalam jurnal ekspedisinya, 7 hari di rumah tua Kebon Jeruk telah mengubah pandangan kami tentang dunia. Ada batas tipis antara dunia kita dan alam lain. Dan kami telah menyaksikan sendiri betapa tipisnya batas itu. Tim ekspedisi hantu telah membuktikan bahwa rumah tua itu memang menyimpan rahasia gelap. Meskipun investigasi telah selesai,
Mereka yakin bahwa penghuni tak kasat mata rumah itu masih ada di sana menunggu tim berikutnya yang berani menantang misteri mereka. Sarah masih sering terbangun di malam hari, teringat wajah wanita berkebaya putih yang dilihatnya. Budi masih mencoba memahami bagaimana peralatan canggihnya bisa gagal secara bersamaan. Dewi terus menggali arsip sejarah untuk memahami lebih dalam tentang tragedi yang terjadi. Andi masih menyimpan bekas luka cakaran misterius itu sebagai pengingat akan malam mengerikan yang dialaminya. Ekspedisi ini mungkin telah berakhir, tapi cerita tentang rumah tua kebon jeruk akan terus hidup. Setiap detail, setiap kejadian, dan setiap momen mengerikan telah didokumentasikan dengan baik. Bagi mereka yang bertanya-tanya tentang keberadaan dunia lain, tim ekspedisi hantu telah memberikan jawaban yang mengejutkan. Terkadang hal-hal yang paling menakutkan adalah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan sampai hari ini, jika Anda melewati rumah tua kebon jeruk di malam hari, mungkin Anda akan melihat sosok wanita berkebaya putih di jendela lantai 2, atau mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam rumah yang kosong itu. Karena seperti yang tim ekspedisi hantu telah buktikan, beberapa tempat memang menyimpan kisah yang lebih dalam dari yang terlihat mata.